Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat sentosa. Gimana, masih jomblo? Cepat cari dan bulu halalkan, biar tangan gak pegal karena harus terus manual. Film ini dirilis tahun 2021, menceritakan tentang seorang kakek mantan marinir yang harus berurusan dengan kartel narkoba yang sangat kejam. Si kakek harus menyelamatkan anak kecil yang akan dijadikan tentara anak untuk penerus para kartel. Mari kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak kecil bernama Miguel. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Rosa di Meksiko. Sedangkan ayahnya sendiri sudah meninggal sejak Miguel di dalam kandungan. Ketika Rosa dan Miguel sedang berada di dapur, Rosa mendapat telepon dari adiknya yang bernama Carlos. Carlos bilang bahwa para kartel sedang memburunya karena Carlos telah mencuri uang kartel yang uangnya disimpan di rumah Rosa. Carlos menyuruh Rosa agar cepat keluar dari Meksiko sekaligus membawa uangnya. Setelah itu terlihat Carlos tertangkap oleh kartel. Kartel itu diketuai oleh orang yang bernama Bedul. Bedul mengecek HP Carlos yang baru saja menghubungi seseorang yang bernama Rosa, yang diduga orang yang membawa uangnya. Bedul menyuruh anak buahnya membunuh Carlos, dan mereka juga akan memburu Rosa. Ini dia mantan marinir Amerika yang bernama Jim Henson. Tanpa pamrih ia menjaga perbatasan, tepatnya di Arizona, perbatasan Amerika dan Meksiko. Ketika Jim pulang ke rumahnya, tak lama kemudian ia didatangi Yopi, seorang petugas dari bank. Yopi sendiri datang ke sana untuk menagih hutang ke Jim yang sudah beberapa bulan menunggak dan akan menyita rumahnya dalam waktu dekat. Jim sendiri memiliki hutang banyak karena biaya operasi kanker istrinya, yang sekarang istrinya sudah meninggal beberapa minggu lalu. Jim menemui seseorang untuk menjual sapi-sapi miliknya, namun sapi-sapi itu dibeli sangat murah dan tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Ia juga mendatangi bos proyek untuk meminta pekerjaan. Namun bos proyek itu tidak mau mempekerjakan Jim dengan alasan Jim yang sudah tua. Malam harinya Jim pergi ke bar untuk menemui anak tirinya yang bernama Sarah. Sarah sendiri adalah seorang perwira polisi. Jim bercerita, seumur hidupnya ia mengabdi untuk negara, namun negaranya kali ini tidak dapat menolongnya. Bahkan rumahnya sendiri sebentar lagi akan disita. Let's get you back. Esok harinya Rosa dan Miguel sedang berusaha pergi meninggalkan Meksiko dan pergi ke AS lewat perbatasan. Mereka bertemu dengan Jim yang kebetulan Jim sedang melintas di sana. Rosa meminta Jim agar tidak menghubungi kantor perbatasan karena Rosa tidak mempunyai dokumen-dokumen resmi. Saat itu juga kartel yang akan memburu Rosa datang. Mereka meminta agar Jim menyerahkan Rosa dan anaknya. Jim yang tahu mereka kartel yang jahat, ia berusaha melindungi Rosa dan Miguel hingga terjadi tembak-menembak. Setelah itu Jim memilih untuk kabur dengan Rosa dan Miguel agar tidak ada korban. Bedul berusaha mengejar namun Jim berhasil menghentikannya. Anak buah Bedul bilang bahwa adik Bedul tewas ditembak Jim. Bedul sangat marah dan berjanji akan memburu Rosa, Jim, dan Miguel. Jim mendapati Rosa tertembak. Rosa meminta tolong dan berpesan agar Jim mau mengantar Miguel ke bibinya di Chicago. Rosa pun memberikan alamat bibinya ke Jim dengan imbalan uang yang ada di dalam tas. Setelah itu Rosa pun meninggal. Malam harinya para polisi dan petugas medis datang termasuk Sarah. Sarah memberitahu Jim bahwa Miguel akan dibawa dan diserahkan ke keluarganya. I need you to come by the station and make a statement. Di kantor perbatasan, Jim terbangun di mobilnya. Ia juga ditemani anjingnya yang bernama Jackson. Jim melihat kartel kemarin ada di seberang kantor perbatasan. Jim langsung pergi menemui petugas dan mendapati informasi bahwa Miguel akan diserahkan ke keluarganya yang sedang menunggu di luar. Jim sadar keluarga yang dimaksud adalah kartel. Jim meminta izin menemui Miguel, kemudian membawa kabur Miguel secara diam-diam. Bedul yang melihat Jim membawa Miguel, ia berencana masuk ke negara AS dan membunuh Jim serta membawa Miguel dan uangnya. Jim datang ke rumahnya untuk membawa senjata dan tidak lupa membawa bodrek dan antimo. Kemudian Jim dan Miguel pergi ke arah Chicago. Sementara kartel mulai masuk ke negara AS. Penjaga yang takut dengan kartel itu langsung mempersilahkan mereka masuk ke negara AS walaupun dengan paspor palsu. Kartel yang tahu rumah Jim tidak jauh dari perbatasan, yang kebetulan rumah Jim hanya satu-satunya di sana,
Kartel masuk ke dalam dan mendapati surat kartu kredit dan PIN penghargaan marinir. Bedul membawanya dan kemudian rumah Jim dibakar. Bedul meminta orang Meksiko yang tinggal di AS dan meminta melacak kartu kredit milik Jim. Jim sendiri berhenti di pom mini dan masuk ke toko untuk membeli buku peta untuk mempermudah mengingat jalan ke Chicago. Setelah itu, Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan. Karena tadi Jim menggunakan kartu kredit, si kartel dapat mengetahui bahwa tadi Jim berhenti di pom mini. Bedul dan anak buahnya pergi ke sana. Sesampainya di sana, Bedul memaksa pelayan toko untuk menunjukkan kemana perginya Jim. Pelayan toko yang tidak mau memberitahu, akhirnya Bedul membunuhnya dan memutar ulang CCTV yang ada di situ. Setelah mengetahuinya, Bedul pergi ke arah yang dilalui Jim. Di tengah perjalanan, Miguel melingkari daerah Chicago agar mudah membaca peta itu. Tiba-tiba polisi memberhentikan Jim. Jim bilang ia tidak ngebut dan ia membawa senjata dengan surat izinnya. Akan tetapi polisi itu menyita senjata Jim. Kemudian polisi itu ingin berbicara berdua dengan Miguel. Bukannya berbicara, polisi itu malah menghubungi seseorang. Jim langsung curiga bahwa ia bersekongkol dengan kartel. Ternyata dugaan Jim benar. Jim memukul polisi itu hingga pingsan. Mendengar ada keributan, Miguel keluar untuk melihat Jim. Namun tanpa sadar, Miguel menjatuhkan petanya. Kemudian Jim membawa Miguel bersembunyi. Tak lama setelah itu, kartel datang dan membangunkan polisi itu. Kartel menginterogasi polisi itu. Polisi itu tak tahu kemana perginya Jim. Bedul yang marah langsung membunuh polisi itu. Sebelum pergi, Bedul menemukan buku peta milik Jim. Jim yang sudah tak memiliki senjata, ia pergi ke toko senjata untuk membelinya. Setelah itu, Jim memutuskan menginap di hotel terdekat. $39 plus tax, credit card. Tengah malam, Jim terbangun karena haredang dan memutuskan keluar. Saat Jim hendak keluar, ia melihat kartel di ruang resepsionis. Jim langsung membangunkan Miguel dan menghubungi polisi bahwa ada perampokan di hotel itu. Setelah itu, Jim dan Miguel keluar lewat jendela belakang dan pergi ke kebun belakang hotel. Sementara kartel memasuki kamar Jim, namun mendapati Jim sudah kabur melewati jendela belakang. Bedul dan anak buahnya mencari Jim di belakang hotel dan berteriak-teriak bahwa Bedul akan membunuh Jim karena Jim telah membunuh adik Bedul. Setelah kartel pergi, Jim meminta Miguel masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Sementara Jim akan mencari dulu Jackson anjingnya. Namun Jim harus melihat Jackson dibunuh oleh Bedul. Hal itu membuat Jim sangat sedih. Setelah kartel meninggalkan hotel, Jim membawa Jackson ke mobilnya. Pagi harinya, Jim dan Miguel menguburkan Jackson. Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan, sementara kartel sedang menunggu informasi temannya yang berusaha melacak di mana lagi Jim menggunakan kartu kreditnya. Namun anak buahnya melihat peta milik Jim bahwa kota Chicago dilingkari. Akhirnya mereka tahu tujuan Jim. Bedul langsung menghubungi kartel yang ada di daerah Chicago untuk memberi informasi tentang Jim yang akan melewati daerah itu dengan ciri-ciri mobil yang Bedul sebutkan. No problem. Malam harinya, Jim beristirahat di bawah jembatan dengan menyalakan api. Merasa uang di kantong itu milik kartel dan bukan haknya, Jim dan Miguel membakarnya. Ready? Terlihat Jim mengajari Miguel menggunakan senjata. Setelah itu, Jim pergi dan masuk ke perbatasan Chicago. Jim melihat kartel sedang mengawasinya. Jim memilih jalan tikus untuk menuju ke kota Chicago. Namun akhirnya kartel tahu. You sure? Okay, gracias. Hingga kartel dan Jim hendak berpapasan.
Jim mengerem mendadak dan memutar-balikan mobilnya, sementara mobil kartel terperosok ke semak-semak. Kemudian mengejar lagi Jim. Kartel sudah jauh tertinggal, namun Jim berhenti dan memutuskan untuk menembaki kartel. Jim berhasil membunuh supir kartel dan menembak ban mobil kartel hingga mobilnya terguling ke sisi jalan. Bedul dan dua anak buahnya yang tersisa menembaki Jim. Jim memutuskan pergi ke gedung di dekat sana. Come on. Di dalam gudang, Jim menembak mati lagi anak buah Bedul. Kemudian Jim meminta Miguel menembakkan pistol dari dalam gudang untuk menjebak mereka. Jim pergi ke samping gudang. Ketika Miguel menembak asal dari dalam gudang, anak buah Bedul menyangka Jim yang menembak. Dan ternyata Jim ada di samping dengan langsung menembak mati anak buah Bedul. Dan sisa Bedul seorang. Bedul berhasil masuk ke gudang dan menangkap Miguel. Setelah itu menodongkan pistol ke Miguel di depan Jim dan meminta Jim menjatuhkan senjatanya. Bedul memaksa Miguel untuk membunuh Jim. I never had a choice! You think I had a choice? I'm gonna make a good soldier one day. I was just like him one day. Miguel melepaskan magazinnya namun tetap berhasil menembak satu peluru ke perut Jim. Kemudian mereka pun berkelahi. Hingga Miguel menodongkan pistol ke arah Bedul. Bedul meminta agar Miguel menembaknya, namun Jim melarangnya dan langsung mengambil pistol dari Miguel dan menembak Bedul. Jim meletakkan pistolnya untuk memberi pilihan mati di tangan Jim atau menembaknya sendiri. Bedul memilih mati bunuh diri. Jim dan Miguel melanjutkan pergi ke rumah bibi Miguel. Setelah sampai di depan rumah, Jim menyuruh Miguel mengetuk pintunya. Bibi Miguel dan neneknya menyambut Miguel. Saat Miguel melihat ke belakang, Jim sudah pergi. Terlihat Jim menaiki bus dengan luka tembak di perutnya. Film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini adalah selamatkanlah orang di sekitar kita selagi bisa. Ketika semut tenggelam di dalam minumanmu, selamatkanlah. Siapa tahu itu jalan yang membuatmu ke surga. Ngomong apa tadi? Saya mewakili seperangkat Bray Movie yang bertugas. Salam Bray Movie. Semangat untuk ngahuleng.